Así que el PRI. Namo Buddhaya. Pemirsa Batam TV yang terkasih, bertemu kembali dalam program Permata Dhamma bersama saya Upacarika Sumardi. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah melatih kesabaran. Sebelum kita memulai Permata Dhamma pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama mengagungkan guru junjungan kita, Sang Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu melatih kesabaran. Nah, tema ini berkaitan dengan kehidupan keseharian kita, karena hal ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan praktek yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita lebih jauh berbicara tentang kesabaran, ya saya ingin mendeskripsikan atau menerjemahkan kesabaran itu secara harfiah. Secara harfiah, kesabaran memiliki arti ketika kita mampu menahan diri dari perasaan yang tidak menyenangkan. Nah, dalam hal ini, ya baik ketika kita menahan diri dari hal yang berhubungan dengan jasmani ataupun juga batin atau perasaan. Misalnya, ketika kita mengalami sakit, kita mampu bersabar menghadapinya. Ketika kita mengalami perasaan yang tidak menyenangkan, ya kita juga mampu bersabar dalam menghadapinya. Nah, ini dikatakan sabar dalam artian mampu menahan diri dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Kesabaran ini dibedakan menjadi dua, atau istilahnya ada dua jenis kesabaran. Nah, yang pertama, kesabaran yang berhubungan dengan jasmani kita. Nah, kesabaran jasmani ini dikenal juga dengan istilah titika kanti. Nah, kesabaran jasmani ini berhubungan dengan kesabaran yang terkait dengan jasmani atau tubuh kita. Misalnya saat kita mengalami sakit fisik, ya demam atau sakit gigi misalnya. Nah, kita mampu bersabar dalam menghadapi sakit fisik ini atau sakit yang dialami oleh tubuh kita ini. Nah, ini dikatakan kesabaran jasmani atau titika kanti. Nah, hal ini ya mungkin terdengar mudah, tetapi ya juga tidak terlalu sulit dalam hal mempraktikkannya. Nah, karena tema kita terkait dengan melatih kesabaran, ya bagaimana nanti kita dalam hal melatih kesabaran ini. Nah, kemudian yang kedua adalah kesabaran batin atau yang berhubungan dengan mental atau perasaan di dalam diri kita.
Hal ini dikenal dengan istilah adiwasana kanti. Nah, kesabaran batin atau mental ini biasanya berkaitan dengan perasaan yang kita alami. Contoh misalnya ketika kita bertemu dengan orang yang tidak kita sukai, biasanya muncul perasaan yang tidak menyenangkan. Ya entah itu marah, benci. Nah, ketika kita mampu menahan diri dari perasaan-perasaan yang tidak baik ini, nah ini dikatakan kita memiliki titika kanti atau kesabaran batin. Nah, begitu juga dengan kesabaran jasmani, kesabaran batin ini ya tentunya membutuhkan latihan. Nah, sehingga dengan latihan inilah maka kita akan terbiasa atau kesabaran ini akan senantiasa ada di dalam diri kita. Nah, ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Dari dua jenis kesabaran ini, ya tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi, membutuhkan latihan. Nah, Buddha mengatakan di dalam salah satu kitab suci Dhammapada, beliau mengatakan kanti tapo parama titika. Praktik kesabaran atau melatih kesabaran adalah praktik bertapa yang paling tinggi. Artinya bisa kita pahami adalah ketika kita mampu melatih kesabaran ini, baik kesabaran jasmani dan kesabaran batin ini, tentu saja ini adalah merupakan sebuah latihan yang sangat luar biasa. Nah, kadang-kadang kita mungkin pernah mendengar ada istilah kesabaran itu ada batasnya. Nah, tetapi jika kita pahami dengan baik, sebenar-benarnya kesabaran adalah kesabaran yang tidak memiliki batasan. Ketika kita mengatakan bahwa kesabaran itu ada batasnya, ya tentu saja hal ini bukan kesabaran yang sebenarnya. Nah, kenapa? Karena kemampuan melatih kesabaran tadi ya tentu saja baik secara mental dan fisikal atau secara batin dan jasmani ini tidak terbatas. Kenapa? Karena ini semua dari dalam diri kita. Nah, oleh karena itu mengapa penting bagi kita untuk melatih kesabaran? Karena kesabaran ini juga merupakan salah satu praktek dari 10 perbuatan baik yang luhur yang biasanya dipraktekkan oleh seorang bodhisattva atau calon Buddha. Nah, bahkan Buddha Gautama sendiri sebelum beliau menjadi seorang Buddha ketika terlahir sebagai bodhisatta atau bodhisattva, beliau juga mempraktekkan praktek kesabaran ini. Dikatakan ada di dalam satu cerita Jataka bahwa ketika bodhisattva terlahir sebagai seorang pertapa Kantiwadi namanya. Nah, beliau ini di sini membuktikan kualitas kesabaran itu memang tidak memiliki limit atau batasan. Nah, ketika raja ini menguji kesabaran bodhisattva Kantiwadi tadi, bahkan sampai beliau hampir kehilangan hidupnya pun, beliau tetap menerima hal-hal yang tidak menyenangkan ini dengan sabar. Nah, artinya dalam hal ini ya tentu saja memang kesabaran itu tidak memiliki batasan. Nah, terlepas dari apapun kondisinya, nah,
kita memang perlu mempraktekkan atau mengembangkan kesabaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian bagaimana melatih kesabaran itu sendiri? Nah, karena kesabaran ini tidak muncul begitu saja atau bukan pemberian dari orang lain, tetapi kesabaran ini ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, sehingga butuh latihan untuk memunculkan kesabaran ini, sehingga dengan latihan ini akan menjadi sebuah pembiasaan di dalam diri kita. Nah, ibaratnya seperti seseorang yang berlatih kemampuan bela diri, ketika dia berlatih memukul atau berlatih untuk menangkis serangan, dan hal ini dia lakukan secara terus-menerus, maka di suatu saat di dalam kondisi tertentu, ketika ada bertemu dengan kondisi saat dia harus menangkis pukulan misalnya, maka dia akan otomatis melakukan tindakan tersebut. Nah, hal ini mengapa? Karena terbentuk dari latihan-latihan yang sudah dilakukan secara terus-menerus. Nah, dalam hal ini begitu juga ketika kita melatih kesabaran. Bagaimana agar kesabaran ini terus ada di dalam diri kita? Ya tentu saja membutuhkan latihan. Nah, bagaimana dalam hal melatih kesabaran? Nah, ketika misalnya kita bertemu tadi dengan kondisi yang tidak menyenangkan dalam hal misalnya sakit fisik, kita mengalami sakit, ya. Kita harus mampu melatih diri dalam hal menerima dan memahami hal ini sebagai sebuah keadaan hidup. Nah, maka dari itu di dalam Abhinha Paccavekkanapata itu Buddha mengatakan bahwa dijelaskan di situ, aku wajar mengalami usia tua, aku wajar mengalami sakit, aku wajar mengalami kematian. Nah, bahkan juga dikatakan bahwa ya segala milikku yang kucintai dan kusenangi itu akan terus berubah dan akan berpisah dengan diri kita. Nah, sehingga dengan memahami ini kita mampu menerima segala kondisi baik yang tidak menyenangkan ini yang terjadi pada tubuh atau jasmani kita dan perasaan kita ini, kita mampu menerima dengan sabar. Mengapa? Karena kita memahami tadi bahwa semua yang terjadi ini adalah sebuah kewajaran. Tubuh yang kita miliki ini akan mengalami sakit, tua, dan juga kematian. Ya, hal ini merupakan sebuah kewajaran bahwa Buddha katakan sabe sangkara anicca. Segala yang berkondisi itu akan mengalami perubahan. Tidak ada di dunia ini yang permanen atau terus tetap tidak berubah. Nah, semua akan mengalami perubahan, bahkan perasaan-perasaan atau mental atau batin tadi juga akan mengalami perubahan. Nah, ketika kita bertemu dengan perasaan yang tidak menyenangkan atau misalnya ketika kita mendapatkan hinaan, celaan, atau makian dari orang lain, hal ini akan menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan. Nah, kita mampu menerima perasaan ini dengan sabar. Mengapa? Karena kita memahami tadi bahwa perasaan ini akan berubah dan kita menerima ini sebagai sebuah kewajaran. Kewajaran dari realita kehidupan kita sebagai manusia. Nah,
Walaupun hal ini tidak mudah, setidaknya dengan latihan-latihan yang terus kita lakukan, kita mampu mengembangkan perasaan kita untuk memiliki kesabaran. Sehingga dalam praktek sehari-hari kita akan mampu memiliki kesabaran. Pemirsa Batam TV, tetaplah bersama kami dalam program Permata Dhamma. Kami akan kembali sesaat lagi. Ramadan telah tiba, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan untuk mempererat kebersamaan. Jadikan momen Ramadan lebih bermakna dengan menyampaikan ucapan spesial kepada keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Indahnya Ramadan bersama Batam TV. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ramadan, bulan penuh berkah dan ampunan. Saatnya kita memperkuat iman dengan ilmu yang mencerahkan. Batam TV bersama Stai Ibnu Sina Batam menghadirkan Lentera Ramadan Jilid 6, sebuah program kultum spesial yang menemani Anda menjelang berbuka puasa sesaat sebelum azan maghrib berkumandang. Menyajikan tausiah singkat penuh hikmah, mengajak kita menjadi pribadi yang lebih baik di bulan yang suci ini. Jangan lewatkan Lentera Ramadan Jilid 6 setiap hari di Batam TV menjelang berbuka puasa. Lentera Ramadan, cahaya ilmu, terangi iman. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Permata Dhamma. Ya, tema kita pada kesempatan hari ini adalah melatih kesabaran. Nah, terkait dengan tema ini, bahwa bagaimana melatih kesabaran tadi adalah tentu saja harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bertemu dengan hal-hal atau kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, kita mencoba untuk melatih kesabaran kita dalam hal menghadapi ini. Nah, dengan cara bagaimana kita mampu menerima apapun kondisi yang terjadi tadi adalah sebuah kewajaran yang harus kita hadapi, karena ini adalah bagian dari kehidupan kita. Nah, mengapa demikian? Ya, karena kesabaran tadi ini bukan pemberian, tetapi kesabaran ini adalah ya hal yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita masing-masing, sehingga semakin sering kita berlatih atau melakukan latihan, maka kesabaran ini akan semakin kuat tertanam di dalam diri kita.
Nah, seperti tadi seseorang yang misalnya berlatih bela diri, ketika dia sering berlatih, maka kemampuannya juga akan teraplikasikan dengan baik di dalam kehidupannya. Nah, kemudian apakah manfaat dari melatih kesabaran ini? Nah, praktek kesabaran adalah salah satu bentuk perbuatan baik yang dilatih oleh seorang bodhisatwa atau calon Buddha. Ketika kita mampu melatih praktek kesabaran ini, tentu saja hal ini akan membantu kita untuk dapat melakukan praktek latihan kebaikan atau kebajikan yang lain. Nah, salah satunya adalah praktek dalam hal cinta kasih. Melatih kesabaran adalah dasar dari praktek kebajikan dalam hal melatih cinta kasih. Ketika kita mempunyai atau memiliki kesabaran yang baik di dalam diri kita, di dalam hal menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan tadi, baik secara mental ataupun jasmani atau jasmani dan batin, maka ini akan menjadi dasar untuk mempraktekkan perbuatan bajik lain, yaitu cinta kasih. Nah, mengapa? Karena praktek cinta kasih ini memerlukan dasar perbuatan baik, yaitu kesabaran. Nah, dengan kesabaran inilah yang kita miliki, kita akan mampu melatih praktek cinta kasih terhadap semua makhluk. Karena Buddha mengajarkan cinta kasih adalah cinta kasih yang universal, atau istilahnya ya, kita memiliki cinta kasih kepada semua makhluk, bukan hanya orang atau sesama manusia saja, bahkan kepada makhluk-makhluk lain seperti hewan dan makhluk lainnya. Nah, di sini Buddha mengajarkan kita untuk memiliki cinta kasih kepada semua makhluk yang tanpa pengecualian. Nah, dari praktek kesabaran yang kita latih tadi, maka kita akan mampu mengembangkan praktek cinta kasih. Ya, sabar bukan hanya terhadap diri kita saja, bukan hanya sabar terhadap perasaan dan jasmani kita saja, tetapi juga mampu bersabar terhadap lingkungan atau kondisi apapun di luar diri kita. Nah, karena Buddha mengatakan bahwa suka atau duka, bahagia atau menderita itu tergantung dari pikiran kita masing-masing. Dan situasi di luar diri kita itu sifatnya netral. Ketika orang berbicara tidak baik terhadap diri kita, kita mampu menghadapinya dengan perasaan sabar. Nah, hal ini bisa menjadi nilai positif bagi diri kita. Kenapa? Ya karena kita mampu memahami dan menerima situasi yang tidak baik ini dengan perasaan sabar. Begitu juga sebaliknya, ketika kita sakit misalnya, ya kita mengalami sakit fisik, dan ketika tidak bisa menerima hal ini sebagai sebuah kenyataan, maka terkadang bukan hanya fisik saja yang menjadi sakit, tetapi mental atau batin kita juga akan merasakan sakit. Nah, oleh karena itu, kesabaran baik batin ataupun jasmani, ya baik fisik dan mental ini harus kita kembangkan dengan baik melalui latihan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa? Karena selain praktek kesabaran ini juga memberikan manfaat yang sangat besar untuk diri kita, sehingga akan terus dibawa pada keadaan atau kehidupan selanjutnya.
Tetapi hal ini juga akan membantu kita mengembangkan praktek perbuatan baik yang selanjutnya, yaitu praktek perbuatan baik cinta kasih. Nah, karena di dalam dasa punya kiryawatu atau dasa paramita, 10 praktek perbuatan baik yang dipraktekkan oleh seorang bodhisatwa, kesabaran ini adalah dasar dari praktek cinta kasih. Nah, artinya ketika kita mampu melatih kesabaran, maka kita akan memiliki kesempatan untuk mempraktekkan latihan yang selanjutnya, yaitu latihan cinta kasih. Nah, dalam hal ini praktek cinta kasih yang universal tadi, karena pada dasarnya dalam agama Buddha mengajarkan bahwa cinta kasih adalah cinta kasih yang tanpa pengecualian. Makanya dikatakan juga, diibaratkan seperti cinta kasih ini diibaratkan seperti matahari yang menyinari seluruh permukaan bumi tanpa membedakan warna daun, baik daun hijau, kuning, merah. Matahari ini akan tetap memberikan sinarnya. Nah, untuk mempraktekkan cinta kasih yang universal ini, tentu saja kita harus dapat mengembangkan praktek kesabaran di dalam diri kita terlebih dahulu, baik kesabaran jasmani ataupun kesabaran batin tadi. Nah, dari manfaat ini diharapkan kita mampu atau terus dapat melatih kesabaran di dalam diri kita. Ya, latihannya bagaimana? Ya, tentu saja kita latih di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Mengingat ini adalah sebuah sikap yang kita miliki, sehingga ya membutuhkan latihan. Nah, tanpa latihan yang sering kita lakukan atau kembangkan, ya tentu saja ya kesabaran ini juga tidak akan bisa berkembang layaknya orang yang berlatih ilmu bela diri tadi. Ketika dia rajin melakukan latihan dan konsisten melakukan latihannya, maka kemampuan bela dirinya akan meningkat dan teraplikasikan di dalam dirinya. Jadi ketika situasi yang dibutuhkan, maka kemampuan ini akan secara otomatis teraplikasikan. Begitu juga dengan kesabaran. Ketika kesabaran ini kita latih terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari, di dalam praktek kita sehari-hari, ketika seiring berjalannya waktu, maka kemampuan kita di dalam hal melatih kesabaran ini akan otomatis muncul ketika kita bertemu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, walaupun terkadang kita masih mengalami perasaan tidak menyenangkan atau duka, tetapi setidaknya kita tidak terlalu menderita. Nah, kenapa? Karena kita memiliki kemampuan dalam hal menerima apapun yang terjadi ini sebagai sebuah kewajaran. Nah, seperti yang disampaikan di dalam Abhinha Paccekappannapata tadi, bahwa wajar tubuh kita ini akan sakit, akan mengalami tua dan kematian. Nah, sehingga dengan praktek kesabaran ini kita mampu menerima kenyataan-kenyataan atau kondisi ini dengan baik. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga hal ini menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua dan meningkatkan semangat untuk terus belajar dan mempraktekkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV dalam program Permata Dhamma. Saya Upacarika Sumardi pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Batam TV, inspirasi Kepri.